Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita pagi ini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Namun sebelumnya, bagi anak-anak yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa silahkan ketik di kolom komentar dengan menulis nama dan kelas masing-masing. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Yang A, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Percaya diri adalah sifat yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Orang yang percaya diri akan bisa menjalani hidupnya dengan keyakinan dan kemantapan hati. Mari kita belajar tentang bagaimana cara agar kita dapat menjadi anak yang selalu percaya diri. Percaya diri adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kita harus mempunyai sikap percaya diri, tetapi tidak boleh berlebihan, karena percaya diri yang berlebihan akan menimbulkan sikap sombong. Sikap sombong adalah bagian dari sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat percaya diri hendaknya dimiliki oleh setiap orang karena akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Siswa yang percaya diri akan selalu menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan diri sendiri, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Orang yang rendah diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu merasa gelisah dan tidak tentram. 2. Mudah dibujuk atau dipengaruhi. 3. Hatinya selalu goyah. Yang keempat, apa yang dihasilkan dari kerjaannya tidak memuaskan. 5. Ragu dan bimbang dalam menyampaikan pendapat. 6. Ragu terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, agar menjadi siswa yang percaya diri, ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Mempertebal keyakinan kepada Allah dan kemampuan diri sendiri. 2. Rajin dan giat belajar secara terus-menerus. 3. Selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa. Keempat, tidak mengharap bantuan dari orang lain. 5. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Adapun ciri-ciri siswa yang memiliki rasa percaya diri antara lain: 1. Bersikap tegas, mantap, dan teguh pendirian. 2. Tenang dan meyakinkan. 3. Berani menyampaikan kebenaran dan kebaikan. 4. Berani menjawab pertanyaan dengan tegas. 5. Tidak malu bertanya jika ada hal yang belum dimengerti. 6. Yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketujuh, selalu istiqomah. Adapun manfaat percaya diri antara lain: 1. Selalu optimis, tidak mengenal putus asa. 2. Mampu menyelesaikan tugas mandiri. 3.
mampu menyelesaikan masalah atau kesulitan yang dihadapi. 4. Bisa membantu teman yang berada dalam kesulitan. Sikap siswa yang percaya diri selalu menjaga keimanan dan berusaha untuk meningkatkannya, rajin dan giat dalam belajar, tidak berharap atau bergantung kepada bantuan teman, selalu memupuk semangat dan tidak putus asa, senantiasa berusaha untuk membantu teman. Demikian tadi pengertian dari percaya diri. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjuk beberapa cara, antara lain: 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, maka hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau telah berniat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertawakal yaitu menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Kita akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa didasari rasa ragu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertawakal, maka kita harus menjauhi kedua sifat malu dan ragu itu. Berikutnya kita membahas yang B, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Mandiri merupakan bekal hidup yang sangat baik dan harus dimiliki setiap orang. Orang yang memiliki kemandirian tidak akan memiliki ketergantungan kepada orang lain. Ia bisa menyelesaikan apa yang harus dilakukannya. Hidup mandiri merupakan perilaku yang sangat baik dan membanggakan orang tua serta masyarakat di sekitar kita. Sudahkah kamu terbiasa hidup mandiri? Tahukah kamu manusia yang paling mandiri di dunia ini? Beliaunya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Sedangkan ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi Muhammad karena sifat-sifat Nabi Muhammad yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun juga.
Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar untuk berdagang, mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Rasulullah dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Demikian tadi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang perlu kita suri tauladani. Sekarang aktivitas individu siswa. Untuk mengasah kreativitas belajar dan cara berpikir kamu secara logis, penuh percaya diri, maka kerjakan tugas berikut ini secara individu dengan jujur atas usaha kamu sendiri. 1. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri. 2. Sebutkan akibat apabila seseorang tidak mandiri. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat meskipun belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.